Mau pakai irama Jawa, mau pakai irama Aceh, mau pakai iramanya Rafli Kandi, silakan, tidak masalah. Yang penting ilmu tajwidnya terjaga dengan baik. Lah nanti ada yang nanya, Ustadz bagaimana dengan hadis ini? Iqra'ul Quran biluhunil Arab wa aswatiha. Betul, itu ada hadis dari Rasulullah. Bacalah oleh kalian Al-Quran biluhunil Arab, dengan iramanya orang Arab. Pada malam yang berbahagia ini kita akan melihat pembahasan berikutnya tentang talhinul Quran, mengiramakan atau melagukan Al-Quran. Kalau kita buka di dalam literatur, pembahasan ini dinamakan dengan banyak judul. Terkadang ulama menamakan pembahasan ini dengan at-taghanni bil Quran, menyanyikan Al-Quran. Terkadang juga dibabkan dengan judul tarannum bil Quran, atau juga terkadang disebut tarji'ul Quran. Jadi kalau ada orang kita bilang saya mau murajaah Quran, itu bukan maknanya sebenarnya mengulang Al-Quran, meskipun dalam bahasa kita sekarang dipahami demikian. Kalau ada orang mengatakan murajaatul Quran, itu segera yang kita pahami orang ini dulunya hafal Quran, sekarang mau murajaah, mau mengulang kembali hafalan Quran. Padahal murajaah itu istilah khas yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis untuk para pembaca Al-Quran. Misalnya dalam hadis Rasulullah mengatakan yuraji'unal Qur'ana tarji'al ghina. Nanti kata Rasulullah, sayaji'a qaumun min ba'di, akan datang satu kaumun setelah saya, yuraji'unal Qur'an. Maknanya bukan murajaah Al-Quran di situ, tapi yuraji'unal Qur'an, mereka kaum tersebut membaca Al-Quran tarji al-ghina, seolah-olah mereka sedang mendendangkan lagu atau musik, kata Rasulullah di dalam hadis tersebut. Jadi banyak istilah untuk hal tersebut. Salah satunya taghanni bil Quran, tarannum bil Quran, tarji'ul bil Quran, atau juga al-qira'atu bil alhan. Kalau di dalam kitab Fiqhul Islami wa Dilatuhu ini digunakan istilah talhinul Quran, mengiramakan Al-Quran. Semuanya sama maksudnya, pembahasannya sama, cuman istilah yang digunakan oleh para ulama antara satu kitab dengan kitab yang lain berbeda. Ini penting untuk kita utarakan supaya Bapak Ibu kapanpun mendengar pembahasan tentang ini, kok namanya beda-beda, sebenarnya pembahasannya sama, tapi menggunakan istilah yang berbeda. Bukan seperti misalnya bab taharah, semua ulama fikih apapun mazhabnya pasti menggunakan istilah taharah, tidak menggunakan istilah selain daripada taharah. Cuman taharah satu-satunya istilah yang digunakan oleh para ulama fikih. Begitu juga bab siam, bab puasa, tidak digunakan istilah yang lain kecuali hanya itu. Tapi ketika membahas tentang mengiramakan Al-Quran, para ulama punya cukup banyak kosakata untuk itu, punya banyak cukup istilah tentang itu. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita lewati pembahasan tentang istilah-istilah tersebut, maknanya sama, satu semuanya. Syekh Wahbah Zuhaili memulai pembahasan tersebut dengan menulis la ba'sa bi qiraatil Qur'an min ghairi talhinin. Ini menarik, biasanya para ulama menetapkan hukum, tapi beliau memulai pembahasan menafikan hukum. Misalnya gini, para ulama misalnya sunnah yustahabbu isti'malud diblati fi inda kulli shalah, misalnya ya. Sunnah hukumnya menggunakan cincin ketika seseorang itu mau menunaikan sholat. Sebagian ulama membahas seperti itu dalam kitab fikih. Atau wa yustahabu atau wa yundabu as-siwaku inda kulli shalah, disepakati atau disunahkan oleh para ulama bersiwak kalau mau mengerjakan sholat. Biasanya pembukaan fikih selalu seperti itu, menetapkan hukum sunnah atau diwajibkan atau dibolehkan, dimubahkan atau diharamkan kalau itu berkaitan dengan hal-hal yang diharam. Tapi beliau memulainya dengan menafikan dulu, la ba'sa, tidak apa-apa. Ya, la ba'sa itu maknanya tidak apa-apa, tapi ada maksud menafikan. Kenapa? Karena mengenai status hukum
mengiramakan Al-Quran itu sebenarnya di dalam kitab fikih masih diperselisihkan antara para ulama, boleh atau tidak bolehnya. Sebagian mazhab seperti mazhab Maliki mengatakan Al-Quran itu kalau dibaca tidak boleh pakai irama ya, itu mazhabnya Maliki. Maka Bapak Ibu, kalau di negara-negara Afrika bagian utara seperti Maroko misalnya, atau Libya, Aljazair, atau bahkan Sudan, tempat saya ngambil S2 itu di negara-negara itu bagi orang yang berpegang kepada mazhab Maliki yang fanatik, kalau jadi imam datar aja bacaannya. Karena di dalam mazhab Maliki yang namanya Al-Quran itu tidak boleh dilagukan, tidak boleh diiramakan, tidak boleh dimelodikan. Jadi kalau mau baca Al-Quran baca datar aja. Itu makna atau pemahaman mereka terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu tanpa interval, tanpa ada melodi, tanpa ada irama, datar aja seperti itu. Tetapi tetap menggunakan ilmu tajwid, ya, panjang pendeknya tetap, tapi tidak boleh diiramakan misalnya Syekh Sudes, Syekh Surem, atau irama Muammar atau siapapun lah, itu tidak boleh itu. Menurut mazhab Maliki seperti itu. Maka karena pembahasan tentang mengiramakan Al-Quran itu masih cukup diperselisihkan di antara para ulama, mungkin hemat saya itu yang menyebabkan Syekh Wahbah Zuhaili menggunakan redaksi kata la ba'sa bi qiraatil Quran min ghairi talhinin. Jadi tidak apa-apa hukumnya kalau ada orang baca Al-Quran tidak menggunakan irama sama sekali, kosong tanpa irama. Tapi yang jelas harus mujawad. Itu disepakati oleh para ulama. Mujawad itu hukum-hukum tajwidnya harus terpenuhi, ya kan? Meskipun kita tahu bersama Bapak Ibu, yang namanya ilmu tajwid itu datangnya belakangan. Itu kan karyanya ulama abad kedua. Nama beliau Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224 Hijriah. Nah dulu sebelum itu tidak ada ilmu tajwid. Jadi dulu itu para sahabat, para tabi'in, kalau mau belajar baca Al-Quran, mereka caranya adalah talaki. Talaki itu face to face, tatap muka. Jadi mereka pertama dengar bacaannya Rasulullah seperti apa. Misalnya Rasulullah membaca surah Al-Fatihah seperti apa, surah Al-Baqarah seperti apa, surah Ali Imran seperti apa, surah An-Nisa seperti apa. Dan kemudian baru ditirukan oleh para sahabat Nabi. Nanti sahabat Nabi ngajar ke generasi berikutnya, ke generasi tabi'in. Seperti itu, ilmu tajwid belum berkembang. Ya, itu namanya bil musyafahah, dengan lisan. Caranya diperdengarkan, kemudian kalau masih salah dikoreksi, seperti itu. Bahkan jangan ngomong tajwid Bapak Ibu. Saya pernah cerita mungkin di pengajian yang lain. Al-Quran itu ketika diturunkan kepada Rasulullah SAW, huruf-hurufnya kan ditulis itu oleh para kutabul Quran. Rasulullah SAW punya sekian banyak para lajnah, para majelis penulis wahyu, penulis Al-Quran. Karena Rasulullah sendiri mendaku dirinya sebagai ummi, orang yang tidak bisa baca tulis. Inna ummatun ummiyatun la naqra wa la nahsub. Maka kemudian Rasulullah mengeskakan beberapa orang sahabat untuk ditugasi menulis Al-Quran, menulis wahyu. Di antaranya Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, ada Muawiyah bin Abi Sufyan dan seterusnya. Mereka bertugas mencatatkan wahyu. Nah, Al-Quran yang mereka tulis itu Bapak Ibu, jangankan harokat, titik pun tidak punya. Ya, jadi untuk membedakan ba, ta, sa itu pakai sense. Pakai apa ya? Pakai rasa. Ini cocoknya di kalimat ini apa bacanya? Ba, ta atau sa. Ya, karena tidak ada titik. Jim, ha, ho, tidak ada titik. Jadi kalau mau bacanya bagaimana? Pakai sense. Ini yang tepat di sini kha apa ha ya? Itu pakai sense. Fa atau qaf itu enggak tahu kita mana bedanya itu karena enggak ada titik waktu itu. Jadi mau bacanya itu pakai sense. Sampai nanti datang seorang tabi'in, muridnya Imam Ali bin Abi Thalib, wafat tahun 65 Hijriah. Berarti kan belakangan betul. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Belakangan betul itu. Ya, jadi kalau mau dibahasakan bid'ah, Al-Quran bertitik itu paling bid'ah itu. Jadi Al-Quran yang kita punya, mushaf yang kita punya itu kan titik, itu tidak ada di masa Rasulullah itu. Itu maha bid'ah, segala-gala bid'ah itu kalau mau dibid'ahkan.
Meskipun orang yang ngomong bid'ah, Qur'annya juga ada titiknya itu. Orang yang senang ngomong-ngomong bid'ah itu kan coba pegang, coba periksa mushaf mereka, ternyata ada titiknya. Nah, orang yang memberikan titik kepada Al-Qur'an itu pertama sekali namanya Abu Aswad Ad-Duwali. Ya, muridnya Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau ini tidak pernah ketemu dengan Nabi, tabi'in. Beliau yang memberikan titik. Beliau beristihad, kemudian dikonfirmasikan kepada guru beliau Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib setuju dengan istihadnya. Kemudian semenjak itu Al-Quran dititikkan. Meskipun dalam tulisan Arab umum, misalnya orang Arab pada saat itu mau menulis surat, nah itu tidak pakai titik. Khusus penggunaan titik itu pertama sekali dipakaikan di Al-Quran untuk memudahkan orang membaca Al-Quran. Apalagi kan yang namanya Islam ketika itu menyebar kemana-mana. Sudah menyebar ke Persia. Persia itu bukan orang Arab. Sudah menyebar ke Mesir. Mesir itu bukan orang Arab, orang Koptik aslinya itu. Sudah menyebar ke Suriah. Suriah itu bukan orang Arab, tapi orang Suryani. Ya, bahasa aslinya bahasa Suryani. Kemudian kan punya masalah kalau baca Al-Quran telanjang seperti itu, tidak ada titik. Sudah dikasih titik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang baca Al-Quran masih salah. Ya, sekarang misalnya Bapak Ibu buka kitab gundul, itu kan ada titiknya ya, kitab gundul itu, kitab kuning itu. Tapi kan nggak ada harokat. Apakah fathah bacanya atau nasab atau dhamma atau kasrah atau disukunkan, gimana itu bacanya? Kalau nggak ada baris Al-Quran, maka Bapak Ibu semua sekarang kalau mau belajar baca Al-Quran, maka harus belajar dulu nahwu dan shoraf. Karena disiplin ilmu untuk membariskan Al-Quran itu namanya nahwu dan shoraf. Shoraf itu ilmu yang mempelajari perubahan kata di dalam bahasa Arab, sedangkan nahwu itu ilmu yang mempelajari perubahan harokat di dalam bahasa Arab. Ini bacaannya apa? Bang. Bang apa itu? Bang mandar atau mundur atau mandir. Itu kan bervariasi itu. Boleh mundur, kalau di dhammahkan mimnya mundur bacaannya. Kalau difathahkan mimnya mandiri bolehlah. Atau dikasrohkan mimnya mindir. Jadi seperti itu kan. Nah, dibariskan. Jadi Al-Quran itu sudah pakai titik. Di masanya Abu Aswad Ad-Duwali masih banyak orang yang salah baca Al-Quran. Maka nanti datang seorang ulama tabi'in namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, wafat tahun 182 Hijriah. Sebagian mengatakan beliau tabi'in. Nah, beliaulah orang pertama yang membariskan Al-Quran, ditaruh baris. Saya ndak kisah lah Pak, atau ndak bayangkan lah seandainya sampai hari ini Al-Quran itu ndak terbariskan. Bapak Ibu semua kan wajib harus bisa baca Al-Quran, terutama yang mau naik pilkada itu kan harus bisa baca Al-Quran. Kalau enggak bisa jadi bupati, enggak bisa jadi wali kota kan gitu. Maka nanti harus belajar ilmu nahwu dan shoraf dulu sama saya, minimal 3 tahun. Setelah belajar ilmu nahwu dan shoraf baru bisa membariskan Al-Quran itu, seperti mau belajar baca kitab kuning. Kan repot betul itu. Jadi Al-Quran yang tertitik, Al-Quran yang terbariskan itu sebid'ah-bid'ahnya hal yang paling bid'ah itu. Kalau mau dibid'ahkan ya, kalau main bid'ah itu yang paling bid'ah itu. Sudah ada titik, sudah ada baris, orang baca Al-Quran masih salah juga, ya kan? Tidak tahu dia mana mad wajib, mana mad jaiz. Ya, ketika surat Al-Fil itu alif lam mim dibaca alam tarakai, fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tapi ketika ketemu surah Al-Baqarah awal ayatnya alif lam mim juga tidak dibaca alam tapi dibaca alif lam mim. Lah, kok beda ya bacaannya? Padahal kan hurufnya sama. Coba lah buka Al-Qur'annya. Awal surah Al-Fil apa? Alam tara. Alam itu alif lam mim, tapi dibacanya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tapi kalau kita buka surah Al-Baqarah bacaannya alif lam mim. Kalau ada misalnya calon bupati kita bacanya alam gimana? Salah. Kayak saya kan punya banyak teman orang IPKAH itu Bapak Ibu, orang Ikatan Persaudaraan Qori Indonesia itu. Jadi ada salah seorang teman itu menguji salah seorang calon bupati di daerah Aceh, saya sebutlah namanya. Kebetulan direkam. Nah, rekamannya itu dikasih sama saya. Ada kan surat Nun itu wal qalami wa ma yasturun dalam Al-Qur'an.
calon bupatinya bukan baca nun tapi nah bacanya. Nah bacanya itu. Nah, jadi ada titik, ada baris, belum terjamin orang itu tidak salah kalau baca Al-Quran. Ya butuh yang namanya ilmu berikutnya, namanya ilmu tajwid. Nah itu yang tadi dibuat oleh ulama namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224 Hijriah. Beliau yang membuat ilmu tajwid. Sehingga ketika kita mempelajari ilmu tajwid, di situ dijelaskan kenapa alif lam mim di awal surah Al-Baqarah tidak boleh dibaca alam, karena mad lazim harful musakkal, kan namanya seperti itu. Mad lazim harfil musakkal tidak boleh dibaca alam seperti di awal daripada surat Al-Fil. Kalau awal surah Al-Fil bukan mad lazim harfil musakkal, boleh kita baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ilmu tajwid itu ilmu yang kemudian dengan ilmu itu kita bisa membaca Al-Qur'an yang benar sesuai dengan apa yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, diilmukan. Kalau dulu para sahabat tidak butuh ilmu tajwid. Kenapa? Karena bacaan Al-Quran mereka kalau salah langsung dikoreksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dulu tidak butuh ilmu fikih. Kenapa? Kalau sholat mereka, puasa mereka, zakat mereka salah, ada yang negur. Siapa? Rasulullah. Rasulullah itu fikih, Rasulullah itu tajwid, Rasulullah itu ilmu hadis, Rasulullah itu ilmu tafsir. Jadi kalau ada masalah dengan Al-Quran pemahamannya, nanyanya sama Rasulullah. Kalau ada masalah dengan pemahaman hadis, nanyanya sama Rasulullah. Ada masalah dengan baca Al-Quran, nanyanya sama Rasulullah. Ada masalah dengan fikih, nanyanya sama Rasulullah. Maka tidak butuh ilmu, ada sumber ilmunya masih hidup. Rasulullah wafat kemudian. Nah kan kita tidak ada lagi sumber, mau nanya ke siapa? Hadirlah para ulama sebagai warasatul anbiya, kemudian mereka inilah yang membuat disiplin-disiplin ilmu itu. Nah karena para ulama itu tidak seperti Nabi yang maha bisa, ya kan Nabi itu kan luar biasa, semua ditangani sendiri. Kepala keluarga, Nabi, pemimpin negara, panglima perang, semua ditanganinya sendiri. Tapi ulama kan tidak bisa seperti itu. Maka kemudian terciptalah spesifikasi ilmu pengetahuan agama. Ada orang yang ahlinya di bidang tafsir, ada orang yang ahlinya bidang hadis, ada orang ahlinya bidang tauhid, ada orang ahlinya bidang fikih, ada orang ahlinya bidang tasawuf, ada orang ahlinya bidang qiraat dan seterusnya. Seperti itu. Maka kalau kita merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Syekh Wahbah Zuhaili itu tidak apa-apa. Kalau baca Al-Quran tidak pakai lagu tidak apa-apa, datar aja tidak apa-apa. Nah ini kalau kita sudah ngaji nanti kalau ketemu misalnya imam yang model seperti ini, jangan disalahkan Bapak Ibu ya. Karena kita kan sudah tahu ilmunya ya. Kecuali kalau kita tidak tahu ilmunya kemarin, wah salah, masa Anda nggak pakai irama baca Al-Quran, nah, kan? Yang paling penting itu mujawadnya, mura'atut tajwid. Bagaimana kita menjaga hukum-hukum tajwid itu. Terserah mau pakai lagu, mau nggak pakai lagu, itu terserah saja. Nah, kalau itu sudah kita pahami, baru masuk ke poin berikutnya. Kata Syekh Wahbah Zuhaili, wal afdalu tahsinu sauti bil Quran. Tapi afdolnya, baiknya, bagusnya, kalau mau baca Al-Quran itu tahsinu sauti, dengan suara yang enak lah, dengan suara yang indah lah. Yang namanya suara enak itu pertama kalau ada naik turunnya itu namanya melodi kan gitu. Kemudian ada interval, ada jeda, ada panjang, ada wakaf, itu namanya irama kan seperti itu. Jadi kalau ada melodi, ada irama, yang namanya ucapan manusia itu enak didengar. Tapi kalau datar seperti itu aja ya tidak enak juga didengar. Maka Syekh Wahbah Zuhaili kemudian setelah mengatakan hukum asalnya tidak apa-apa kalau mau baca Al-Quran tanpa suara tanpa irama, tanpa melodi, ya tidak apa-apa. Ya. Tapi baiknya dengan melodi. Wal afdalu tahsinu sauti bil Quran, dengan melodi, dengan bukan melodi ya, dengan dilagukan, dengan dimusikkan ya, dengan ada lagunya di situ. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum,
perindahkanlah bacaan Al-Qur'an dengan suara kalian. Au zayyinu aswatakum bil Qur'an, atau dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zayyinu aswatakum bil Qur'an, percantiklah suara kalian dengan membaca Al-Qur'an. Kalau yang pertama objeknya Al-Qur'an ya, zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum. Jadi objeknya Al-Qur'an, subjeknya adalah suara kita. Jadi dengan suara kita yang indah, bacaan Al-Qur'an itu menjadi indah juga, seperti itu. Kalau dengan riwayat yang pertama. Tapi kalau dengan riwayat yang kedua, zayyinu aswatakum bil Qur'an, perindahkanlah suara kalian dengan membaca Al-Qur'an. Maknanya apa? Suara kita kayaknya ndak indah kalau ndak mendendangkan atau membaca lantunan Al-Qur'an, seperti itu. Itu beda cara memahami riwayat yang pertama dengan riwayat yang kedua. Jadi orang yang suaranya indah kalau pakai riwayat pertama membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an itu makin indah, seperti itu. Tapi kalau ada orang yang suaranya indah tapi tidak pernah membaca Al-Qur'an, suara yang indah itu tidak ada makna, itu dengan riwayat yang kedua seperti itu. Maka kalau ada penyanyi bagus sekali suaranya, punya suara emas, tapi seumur-umur hidupnya tidak pernah membaca Al-Qur'an, suara emasnya itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amal qira'atu bil talhin, di paragraf berikutnya Syekh Wahbazweli menerangkan amal qira'atu bil talhin. Nah, setelah hukum dasarnya kita diskusikan tadi, boleh atau tidak boleh, para ulama terpecah kedua. Ada yang mengatakan tidak usah, datar aja, tidak usah pakai irama. Tapi mayoritas ulama membolehkan itu. Setelah kita diskusi tadi, amal qira'atu bil talhin. Nah, bagi yang mau membaca Al-Qur'an dengan talhin, ya dengan irama itu, fa illam yufritu fit tamtiti wal maddi wa isba'il harakat. Syaratnya apa? Ada syaratnya. Lam yufritu fit tamtit. Selama kalau bacaan Quran kita yang berirama itu tidak tamtit. Tamtit itu gini Bapak, itu istilah khas dalam ilmu qiraah. Tadi saya coba cari-cari definisi yang pas. Ternyata saya ketemu di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karangan Imam Nawawi. Di dalam kitab tersebut dijelaskan tamtid itu memanjangkan bacaan Al-Quran atau memanjangkan bacaan ayat tertentu atau surat tertentu atau huruf-huruf tertentu di dalam Al-Quran, atau sebaliknya memendekkan bacaan surat tertentu, ayat tertentu atau kalimat-kalimat tertentu di dalam Al-Quran, yang dengan memanjangkan atau memendekkan itu merubah makna. Itu namanya tamtid ya, sampai merubah makna. Contohnya merubah makna itu, makanya di dalam ilmu tajwid berapa ukuran panjang itu tidak diukur dengan ilmu melodi kan. Kalau pakai not itu kan ada 5 garis ya kalau saya tidak salah. Kalau tinggi sekali ref itu notnya itu di atas ditempatkan itu kan. Jadi kalau pakai bahasa not, ini masalahnya gini Bapak Ibu. Dulu Rasulullah, kalau kita ngecek dalam hadis ini, Rasulullah baca Al-Quran pakai irama. Tapi kan orang yang hidup 1400 tahun yang lalu itu tidak punya bahasa untuk irama. Bahasa not itu belum ada. Seandainya para sahabat ngerti bahasa not, maka irama Al-Quran Rasulullah itu ditulis dalam not. Kita bisa bacanya sekarang dan kita bisa mengaransemen ulang bacaan Al-Qurannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kan belum ada not itu, panjang pendek not itu, blok, interval itu belum ada. Sehingga meskipun Rasulullah membaca Al-Quran dengan nada, kita tidak tahu nada apa yang dipakai oleh Rasulullah. Apakah seperti nadanya Syekh Surem, atau seperti nadanya Syekh Sudes, atau seperti nadanya imam-imam yang lain, kita tidak tahu. Karena nggak ada yang meriwayatkan itu dari satu generasi ke generasi berikutnya, tidak ada itu. Nah, maka kemudian di dalam ilmu tajwid, kalau panjang pendek pakainya apa? Alif, kan gitu. Alif itu apa Bapak Ibu? Huruf. Salah satu huruf hijaiyah itu adalah alif. Misalnya ya, kalau yang namanya mad jaiz itu kan biasanya 1 alif atau 2 alif 4 harakat, atau 1 alif 2 harakat ya. Jadi misalnya bacaannya melebihi ketentuan mad itu,
Ya, misalnya ada satu kalimat yang dibaca 2 alif 4 harakat atau 1 alif 2 harakat, alhaakumut takasur, itu kan 1 alif 2 harakat, kemudian ditambahkan alif-alif berikutnya, kan penambahan huruf di situ. Jadi kita nggak baca lagi 1 alif 2 harakat alhaakumut takasur, tapi kita baca berapa alif itu udah nambah di situ. Mungkin sudah 6 alif atau sudah 8 alif. Nah, penambahan alif itu secara tidak sengaja tanpa kita sadari itu menambahkan huruf pada kata alha, dan itu akhirnya merusak makna daripada Al-Qur'an. Itu namanya tamtid dalam ilmu qiraah. Ya, itu tamtid namanya. Alhaakumut takasur. Atau memendekkan yang seharusnya dipanjangkan. Contoh dalam surat Maryam misalnya, kaf ha ya ain shad, itu kan harus panjang itu. Ain shad itu harus panjang. Dari kaf ha ya ain shad itu harus panjang. Nah, datang orang dibaca datar semua, pendek semua. Kaf ha ya ain shad. Nah, itu namanya tamtid. Jadi kalau kita mau baca Al-Qur'an dengan menggunakan irama, boleh dengan irama apapun Bapak Ibu, asal mura'atut tamtid, la yufritut tamtid. Jangan sampai kita merusak tamtid tadi. Kemudian juga wal mad, jangan sampai kita merusak mad, panjang pendek. Kemudian wa isba'ul harakat, ya kita penuhi semua hak-haknya harakat. Kalau dia tanwin ya baca tanwin. Kalau dia sukun ya berarti dia mad arili sukun, ya dibacakan dengan mad arili sukun. Kalau dia fathah ya baca fathah, kalau dia dhammah ya baca dhammah. Maka boleh dengan menggunakan irama apapun. Ini saya teringat, ini baru teringat. Dulu kan tahun berapa itu? 2015 atau 2016 itu yang di Istana Merdeka apa Istana Negara itu? Yang perayaan Maulid ya, peringatan Maulid. Waktu Menteri Agamanya Pak Lukman Hakim Saifuddin yang sempat heboh itu karena baca Al-Quran dengan langgam Jawa. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya masuk pembahasan itu, kalau diizinkan mau bahas itu, kalau Bapak Ibu belajar tilawah, ini Tengku Rusdi, Pak Ustaz Rusdi itu tahu betul, beliau qori, beliau itu. Kalau kita belajar tilawah itu kan ada 7 lagu populer itu. Ada Bayati, ya kan? Ada Soba, ya kan? Ada Sikah, ada Ros, ya kan? Ada Hijaz, ada Nawahan dan Nahawan dan seterusnya itu. Nah, lagu-lagu itu mohon maaf Bapak Ibu, yang dari Arab cuman 2. Yang lainnya non Arab semua. Bukan nadanya orang Arab, buatan orang non Arab semua. Yang pertama apa? Hijaz. Hijaz itu memang lagunya orang Arab itu. Jadi kalau ada orang baca Al-Quran dengan nada Hijaz, ya itu lahjahnya atau melodinya orang Arab itu. Atau dengan Bayati. Bayati itu nama suatu keluarga. Dulu di Irak itu ada keluarga yang pintar sekali baca Al-Quran. Keluarga itu namanya Bayati. Keluarga Bayati. Maka lagu atau irama mereka dalam baca Al-Quran kemudian dikenang dengan irama Bayati seperti itu. Sedangkan yang lainnya Sikat, Soba, Nawahan, Rika dan seterusnya itu bukan punya orang Arab. Itu lagunya orang Persia. Nahawan itu punya Persia, Soba itu punya Persia, Sikat itu punya Persia, Ras itu punya Persia. Persia itu bukan orang, Ajam itu. Dan nanti ini dikembangkan oleh kari-kari yang berada di Mesir belakangan itu, bukan punya zaman Rasulullah SAW. Jadi baca Al-Quran itu tidak apa-apa dengan irama apapun, ya tidak apa-apa. Asal tadi ilmu tajwidnya itu betul-betul terpenuhi semuanya. Mau pakai irama Jawa, mau pakai irama Aceh, mau pakai iramanya Rafli Kandi, silakan, tidak masalah. Yang penting ilmu tajwidnya terjaga dengan baik. Lah nanti ada yang nanya, Ustadz bagaimana dengan hadis ini? Iqra'ul Qur'an biluhunil Arab wa aswatiha. Betul, itu ada hadis dari Rasulullah. Bacalah oleh kalian Al-Quran biluhunil Arab, dengan iramanya orang Arab, wa aswatiha, dan suaranya orang Arab. Ini kan yang hadis
yang digunakan oleh sebagian kalangan, terutama oleh, ya kalau mau dibahasakan, oleh kalangan Islam yang semangat, tapi semangatnya tidak bermodalkan ilmu, Bapak Ibu. Ada kalangan Islam semangat, tapi semangatnya selalu tidak punya ilmu, semangat aja, modal semangat aja. Sehingga biasanya Islam yang seperti ini senang teriak-teriak, tapi kalau diserang balik ilmunya tidak punya. Ditanya nanti hadisnya seperti apa itu, kok berani ngomong seperti itu, tidak bisa jawab nanti. Ada memang betul hadis itu, Iqra'ul Qur'an biluhunil Arab wa aswatiha, bacalah oleh kalian Al-Qur'an dengan nadanya orang Arab, iramanya orang Arab, suaranya orang Arab. Wa iyyakum biluhuni ahlil kitab wa ahlil fisqi, dan hati-hati kalian dengan iramanya ahlul kitab dan ahlul fasik. Fa innahu sayaji'a qauman min ba'di, nanti akan datang suatu kaum setelah saya, yuraji'unal Qur'an tarji'al ghina wa rahbaniyah wan nauh, mereka akan membaca Al-Qur'an dengan suara-suara seperti musik, ya, suara rohbaniyah, pendeta, rahib, atau suara-suara orang yang bersedih. Nauh itu orang yang meratapi, ya. La yujawizu hanajiruhum, iman mereka itu atau bacaan mereka itu tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mufattinu qulubuhum wa qulubu man yujibu sya'nahum, hati mereka itu kena fitnah, dan hati-hati orang yang mengikuti mereka pun kena fitnah. Itu ada hadis seperti itu. Tapi seluruh ulama hadis, Bapak Ibu, menghakimi hadis ini kalau enggak hadis palsu, ya hadis palingnya setidak-tidaknya ini hadis lemah. Jadi semua ulama hadis menghakimi hadis tersebut hadis palsu atau paling kuat dia hadis lemah. Maka kemudian kenapa di seluruh negara Islam itu tetap ngaji Quran itu kan dengan soba. Lagu soba itu lagu Persia. Bapak Ibu kalau kena atau ketemu ayat tentang azab pakai lagu soba itu enak sekali dengarnya. Misalnya dalam surah Al-A'raf itu kan ada ayat wanada ashabul jannati atau wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Berkata penduduk neraka memanggil penduduk surga, tolong percikkan kami sedikit air atau apapun lah yang dilimpahkan oleh Allah kepada kalian untuk kami. Qalu, kemudian penduduk surga itu menjawab, innallaha haramahuma 'alal kafirin. Itu kalau dinyanyikan dengan lagu soba enak sekali kita dengar itu. Kalau orang Arab bangun-bangun itu Allah menyebutnya Allah. Ya, tapi kalau kita pakai hadis tadi tidak boleh dinyanyikan itu. Karena apa? Karena harus dengan suara Arab, padahal lagu soba itu bukan suaranya orang Arab. Atau kalau kita baca ayat tentang ayat-ayat surga, ayat-ayat yang gembira, itu enaknya dengan menggunakan nahawan, lagunya nahawan. Berita bagaimana surga itu jannatin tajri min tahtihal anhar, surga itu di tengah-tengahnya mengalir sungai yang mengalir, kan gitu. Itu enak sekali kalau kita pakai irama nahawan seperti itu. Nahawan itu punya Persia lagunya atau iramanya Persia, bukan iramanya orang Arab. Kalau kita pakai hadis tadi ya tidak boleh kita nyanyikan itu. Kalau pakai hadis tadi ya namanya MTQ itu tidak boleh ada cabang tilawah. Karena di dalam cabang tilawah selalu dimainkan salah satu dari 7 lagu yang sangat populer di dalam ilmu tilawah itu. Nah, ini yang penting Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mendapatkan sesuatu yang selama ini belum kita dengar, pendekatan kita itu enggak boleh kaget. Jadi kalau dalam ilmu filsafat yang saya baca itu, manusia itu punya 3 kotak. 2 yang sering digunakan, 1 yang enggak pernah digunakan. Ketika mendapatkan yang baru ya, manusia itu ketika menemukan hal yang baru, yang belum pernah dia dengar, yang belum pernah dia lihat, yang belum pernah dia alami, yang belum pernah dia rasakan, manusia dalam hal ini punya 3 kotak. 2 sering digunakan, 1 jarang digunakan. Kalau tidak mengatakan tidak sama sekali. Kotak yang pertama dia percaya penuh. Ini orang-orang fanatik. Pokoknya ikut tengku lah, ikut guru, tidak mau pertanyakan lagi. Ini orang-orang fanatik. Kotak yang kedua tidak percaya, sebaliknya. Wah, enggak percaya, apa itu haram, bid'ah, khurafat, syirik. Ini biasanya orang-orang yang punya benih radikal, ekstrim di dalam diri orang itu.
Tapi jarang ada manusia ketika ketemu sesuatu yang baru yang tidak dia ketahui, dia memasukkan ke kotak yang ketiga. Apa kotak yang ketiga? Saya tidak tahu dan saya akan coba mencari tahu. Jarang itu Bapak Ibu. Kita kan kalau katanya, ulung patihnya, apa dengkunya. Udah, meskipun nanti banyak orang kila wakola, banyak orang kasih pendapat yang lain, dia nggak mau terima. Saya kadengku begah kabire. Itu yang pertama, kotak percaya penuh tadi. Kotak yang kedua, saya tidak percaya. Ketemu yang baru ini nggak betul ini nampaknya. Apa itu orang itu? Syirik, bid'ah kan? Ini kotak yang kedua. Tapi jarang sekali orang kita ini Bapak Ibu, yang ketika menemukan hal yang baru, dia mikir dulu, masukkan hal yang baru itu ke dalam kotak yang ketiga. Apa kotak ketiga itu? Saya belum tahu dan saya akan mencari tahu supaya suatu saat saya tahu cara bersikap kepada hal yang baru ini. Itu jarang. Kita jarang. Yang ketiga ini jarang. Hanya orang bijaklah yang mau memasukkan sesuatu yang baru itu ke kotak yang ketiga. Orang fanatik memasukkan yang baru itu ke kotak yang pertama. Orang yang ekstrim radikal memasukkan yang baru itu ke kotak yang kedua. Cuman orang yang bijak saja yang mau memasukkan sesuatu yang baru dia dapati itu ke kotak yang ketiga. Nah, pilihannya terserah sama Bapak Ibu, mau yang mana? Mau jadi orang pertama, mau jadi orang kedua, atau mau jadi orang ketiga, itu kita merdeka semua pilihannya. Tapi ingat, setiap pilihan kita dimintai pertanggungjawabannya kelak sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik. Fala ba'sa bihi li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad qara'a wa rajja'a wa rafa'a sautahu. Jadi enggak apa-apa mau melantunkan Al-Qur'an dengan irama, enggak apa-apa. Li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad qara'a, Rasulullah sering membaca Al-Qur'an dan telah ya. Ini fi'il madhi. Sungguh telah membaca Al-Quran. Wa rajja'a, ya tadi rajja'a itu juga membaca Al-Quran. Wa rafa'a sautahu, bahkan kadang-kadang beliau meninggikan suaranya pada ayat-ayat tertentu. Bahkan Nabi juga senang kalau Al-Quran itu dibacakan oleh orang lain. Misalnya Rasulullah pernah panggil sahabat Rasulullah namanya Abdullah bin Mas'ud. Itu tercerita dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ya Abdullah bin Mas'ud, ikra Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud kaget diminta seperti itu. Ya Rasulullah, bukankah Al-Quran itu diturunkan kepadamu, yang seharusnya saya mendengar bacaan engkau? Katanya. Ya, ikra Al-Quran ya Abdullah, kata Rasulullah. Kamu baca Al-Quran, saya mau dengar bacaan kamu. Jadi Rasulullah kadang-kadang juga senang dengar bacaan Quran dari orang lain, meskipun Al-Quran itu padahal turunnya kepada beliau. Atau bahkan Rasulullah sering sekali memuji sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Ya, Abu Musa al-Asy'ari ini sahabat yang suaranya merdu sekali, sehingga Rasulullah berkata, utitu mizmar min mazamir Daud. Allah telah memberikan saya seruling dari serulingnya Nabi Daud alaihissalam. Siapa yang dia maksud? Adalah Abu Musa al-Asy'ari. Kenapa seperti itu? Karena di dalam syariatnya Zabur Bapak Ibu, itu ada 76 melodi. Kitab Zabur itu dibaca dengan 76 melodi. Dan Nabiullah Daud alaihissalam itu punya suara yang cukup merdu. Maka kemudian wajar kalau kitab sucinya Zabur itu kalau mau dibacakan harus dengan melodi-melodi dan irama-irama tertentu. Kenapa pakai seruling? Karena manusia, itu saya baca dalam filsafat musik Bapak Ibu, tahu musik itu sebenarnya dari suara angin yang masuk ke dalam seruling. Kalau Bapak Ibu, kita tahu kan seruling itu terbuat dari buluh bambu. Kalau dulu saya di Lumputu itu, di Jemala Amal banyak pohon bambu di belakang sungai Jemala Amal itu banyak pohon bambu. Kalau ada angin yang bertiup kemudian masuk di sela-sela bambu itu suaranya merdu sekali. Nah, atas dasar itu kemudian manusia membuat seruling dari bambu dan kemudian meniupkannya dengan angin yang keluar dari mulut manusia. Maka disebut mizmar min mazamir Daud dalam hadis Nabi itu. Baik, fa in jawaza al-hadda fi tatwil wa idghama ba'dahu fi ba'din kana makruhan. Seandainya lewat batas, merusak ya batas-batas panjang pendek, idgham
ba'duhu bi ba'din, antara satu dengan yang lain. Enggak mengikuti hukum tajwid lagi. Iqlabnya enggak jelas, idharnya enggak jelas, idghamnya enggak jelas, gunnahnya enggak jelas. Mad jaiz, mad wajibnya bercampur-campur. Ya, menurut Syekh Wabazwali kana makruhan. Pada saat itu membaca Al-Qur'an dengan irama tetap tidak boleh diharamkan karena Rasulullah toh membacanya dengan irama, tapi dia telah melakukan suatu perbuatan yang makruh. Nah, kalau dikaitkan dalam sholat Bapak Ibu, sholatnya tetap sah, tidak batal sholatnya. Misalnya ada seorang imam karena untuk mengikuti irama sampai ilmu tajwidnya terbengkalai, misalnya kan banyak itu. Gara-gara mengikuti irama, seorang imam terbengkalai ilmu tajwidnya, terbengkalai panjang pendeknya, terbengkalai makharijul hurufnya, tidak menyebabkan sholat kita itu batal. Jadi kalau kita kembali merujuk ke dalam fikih, sholat kita batal itu tidak merubah tajwid, tapi jika bacaan itu sudah merubah kepada makna. Ya, kalau sudah merubah kepada makna, maka sholat kita itu batal. Itu pun jika berkaitan dengan rukun. Apa itu bacaan yang rukun? Surat Al-Fatihah. Jadi kalau surat yang lain berubah makna pun, ya tidak apa-apa, namanya kan sunnah itu. Tapi kalau Al-Fatihah berubah makna, maka sholat makmum batal pada saat itu. Misalnya ya, saya pernah punya pengalaman pribadi Bapak Ibu. Suatu hari saya datang ke Malang, ke Kota Batu di Malang itu, saya sholat di masjid di daerah Kota Batu itu. Ini mohon maaf kalau nanti sampai ke masyarakat di Kota Batu, tapi pengalaman pribadi. Tiba-tiba imamnya itu waktu baca Al-Fatihah, dia baca bukan Alhamdulillahirabbil alamin, tapi dia baca kemudian Alhamdulillahirabbil ngalamin. Jadi ainnya dirubah menjadi ngalamin. Orang Jawa biasa seperti itu. Innahu wasi'un ngalim. Jadi seharusnya wasi'un alim, jadi wasi'un ngalim. Itu sering seperti itu orang Jawa. Nah, kalau itu letaknya kesalahannya di Al-Fatihah, maka dia berubah makna, batal sholat jamaah di situ. Tapi kembali kepada jamaahnya. Kadang sebagian jamaah, halah, yang penting saya sudah sholat. Ya terserahlah, mau imamnya baca, saya pun dah hafal Al-Fatihah. Kan ada juga ya muslim suri. Itu beda lagi, itu ceritanya beda lagi nanti. Itu standar cukup minimalis dari seorang muslim seperti itu. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, semoga apa yang kita sampaikan di malam yang berbahagia ini ada manfaatnya buat kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Allahumma fiq ila qamit tariq wa nasru minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.